بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، عليه أفضل الصلاة والسلام وأتم التسليمات. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله، عليه أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله المطهرين، وعلى أصحابه الكرام، وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا وإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور المحدثاتها فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من النار. معاشر المسلمين مستمعين الكرام رحمني ورحمكم الله. Hadirin kaum muslimin jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di salah satu rumah Allah, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Tadhhirul I'tiqad an Adranil Ilhad, pensucian pembersihan akidah dari segala bentuk noda yang mengotorinya, yaitu noda kesyirikan, karya Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Amir As-San'ani Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmakumullah, jamaah sekalian, jamaah Masjid Ar-Riyadh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan pembahasan kita apa yang diterangkan oleh Al-Imam Muhammad ibn Ismail Al-Amir As-San'ani Al-Yamani rahimahullah ta'ala. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala: wal qissatu fi Fathul Bari wa ghairihi min kutubil hadith. Kita ulangi lagi. Wa qad waqa'a ijma'un al-ummah ala anna man ankara al-bi'tha kafara wa qutila walau qala la ilaha illallah fa kaifa biman yaj'alu lillahi niddan. Berkata Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala bahwasanya kisah telah disebutkan di dalam kitab Fathul Bari, yaitu tentang bahwasanya barang siapa yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah haqqana damuhu wa maluhu wa irduhu wa barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka darahnya, hartanya, harkat dan martabatnya dilindungi dalam agama Islam. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas, harkat dan martabatnya tidak boleh direndahkan. Naam. Al-Qissah fi Fathul Bari dan yang selainnya dari kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Wa qad waqa'a ijma'ul ummah, bahwasanya telah sepakat ijma'ul ummah, barang siapa yang mengingkari tentang yaitu diutusnya An-Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dia adalah orang yang kafir dan dia harus diperangi. Yang mengingkari al-bi'tha, yaitu mengingkari diutusnya seorang rasul, barang siapa mengingkarinya maka dia diperangi dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Fa kaifa biman yaj'alu lillahi niddan? Bagaimana dengan orang yang dia mengucapkan, ya, bagaimana orang yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mengingkari seorang rasul saja dia diperangi bahkan dibunuh. Bagaimana dengan orang-orang yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala? Naam. Fa in qulta qad ankara sallallahu alaihi wasallam ala Usama ibn Zaid على أسامة قتله لمن قال لا إله إلا الله كما هو معروف في كتب الحديث والسير. Seandainya kalau kalian katakan ini syubhat, kalau seandainya kalian katakan bahwasanya Nabi SAW itu telah mengingkari Usama ibnu Zaid, seorang sahabiyun jalil. Usama telah membunuh orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kama huwa ma'rufun fi kutubil hadits was siyar, sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sejarah. Qultu, maka dijawab oleh Imam Sun'ani rahimahullah, maka saya katakan la syak anna man qala la ilaha illallah na'am minal kuffar haqana damuhu wa maluhu hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu ma qalahu. Maka saya katakan, kata Imam Sun'ani rahimahullah, tidak diragukan barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, orang dari dia beragama selain Islam, lalu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan sekedar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, haqqana damuhu wa maluhu, maka darah dan hartanya dilindungi dalam agama Islam, sampai ada keterangan, kejelasan yang menerangkan bahwasanya orang ini telah menyelisihi dari apa yang dia ucapkan. Walidha azzalallahu fi qissati Mahlam ibnu Jathama, sehingga disebutkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam ayatnya, yaitu dari kisahnya Mahlam ibnu Jathama. Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman yang mereka itu berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad, apa arti jihad? Ada yang tahu? Arti jihad apa? Apa demonstrasi? Ya, Allah nyatakan, wahai orang-orang beriman, jika kalian berperang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka teliti siapa lawan yang ada di depanmu ini. Saya bertanya, arti jihad apa? Kan kita sering mendengar jihad. Ya. Mungkin ada orang yang suka jihad tapi dia nggak tahu artinya jihad itu apa. Apa arti jihad? Dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari Muslim. Udah nggak ada yang tahu, nyerah. Siapa yang ngomong ini? Oh, nah. Mati berarti. Keluar dari rumahnya dengan membawa hartanya, ya, lalu berjuang di jalan Allah, kemudian tidak kembali lagi, hartanya habis, dianya nggak pulang, nggak tahu entah kemana pulangnya. Ya kurang tepat, ya kurang tepat. Karena ada keterangan dalam sebuah hadis. Menegakkan ibadah Allah di dalam, masih kurang tepat. Udah nyerah. Yang suka jihad siapa di sini? Gak ada yang senang jihad di sini. Oh, menegakkan kalimat la ilaha illallah. Hampir benar. Ya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dalam Bukhari Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam beliau menyatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah.
Ya, barang siapa yang dia berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Kalimat Allah apa? La ilaha illallah. Barang siapa dia berjuang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Litakuna kalimatallahi hiyal ulya. Ya, barang siapa dia berjuang untuk menegakkan panji kalimat Allah la ilaha illallah supaya diangkat yang paling tinggi di permukaan bumi ini. Maka dialah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Fahuwa fi sabilillah. Ya, maka mereka itulah yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenar-benarnya jihad. Ya. Bukan orang di jalan demonstrasi, teriak-teriak, bakar sana, bakar sini. Ya. Apalah dia merongrongkui bawaan pemerintah. Maka orang-orang tersebut tidak dikatakan sebagai orang yang berjuang di jalan Allah. Mereka adalah orang-orang yang membangkang kepada penguasanya. Nah, maka di zaman fitnah semacam ini, di hari-hari ini, hendaklah Ahlus Sunnah mereka tetap ya pada pendiriannya bahwasannya tidak ada Ahlus Sunnah itu dimanapun mereka berada, tidak pernah Ahlus Sunnah itu menyerukan atau menyuarakan untuk melawan, memberontak kepada pemerintahannya. Dan di dalam hadis Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan, idza altaqa muslimaini bisayfihima al-qatil wal maqtul finnar. Jika dua orang muslim berjumpa, dua-duanya membawa senjata. Ya. Dua-duanya membawa senjata. Al-qatil wal maqtul finnar. Ya. Yang membunuh ataupun yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk akal, kita masih bisa terima. Bagaimana dengan nasibnya orang yang dibunuh?" Kata Rasulullah, cuman beda tipis saja nasib. Kan sama-sama berusaha untuk membunuh. Ya. Sama-sama berusaha untuk membunuh, cuman mungkin kalah cepat. Ya. Sehingga al-qatilu wal maqtulu finnar. Ya, siapa yang membunuh dan yang dibunuh kedua-duanya masuk neraka. Maka tidak boleh antara muslim itu mereka menghunuskan senjata di antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Karena darahnya kaum muslimin ini dilindungi dalam agama Islam. Ya. Dilindungi dalam agama Islam. Nah, lalu bagaimana dengan darah-darah yang orang-orang demonstrasi? Mereka sia-sia, ya. Mereka sia-sia karena mereka melawan, merongrong, memberontak kepada penguasanya, maka mereka usahanya sia-sia. Tidak mendapatkan pahala dari sisi Allah, bahkan mereka berdosa. Ya. Nah, bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah menghadapi penguasa yang zalim? Ya tetap sabar. Ya, Ahlus Sunnah itu paling nyantai, nggak perlu ngoyo, ya, nggak perlu kita ikut arus. Nah, bagaimanapun siapapun penguasanya, dipilih dengan cara apapun, ya, penguasa itu dipilih dengan cara apapun, mau dipilih dengan musyawarah, dengan mufakat, dengan sepakat, dengan curang, dengan culas, dengan demonstrasi, dengan kudeta. Tiba-tiba ujuk-ujuk ada pemimpin, dia naik duduk di pucuk pemimpin pemerintahan, dia memimpin, maka Ahlus Sunnah mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ya, dipilih dengan cara apapun. Naam. Dan itu disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dalam kitabnya Ushulus Sunnah. Disebutkan oleh Imam Ahmad karena Imam Ahmad ini pelaku. Imam Ahmad ini pelaku sejarah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala dia pelaku sejarah. Nah, sehingga Imam Ahmad ini diberikan julukan oleh para ulama dengan sebutan Imam Ahlus Sunnah. Ya, Imam Ahlus Sunnah sepanjang zaman, Imam Ahmad bin Hanbal ini. Kenapa? Karena dia pelaku sejarah. Dia hidup di 5 khalifah Abbasiyah. Ya, 5 pemimpin pernah hidup Imam Ahmad. Subhanallah, pemimpinnya ini usianya nggak ada yang panjang. Bentar meninggal ganti generasi. 5 pemimpin Khalifah Abbasiyah Imam Ahmad pernah hidup di dalamnya. Naam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala beliau difitnah oleh orang-orang Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Qadariyah wal Asy'ariyah wa ala ra'sihim al-Jahmiyah, pimpinan Jahm ibn Safwan. Dan Jahm ibn Safwan ini berguru kepada guru-gurunya yang ujung-ujungnya itu adalah seorang Yahudi. Ya. Naam. Ini
kelompok-kelompok ahlul bid'ah ini mereka mempengaruhi pemerintahannya ketika itu. Dipengaruhi oleh mereka sehingga mereka membuat undang-undang yang harus disahkan. Ya. Undang-undang yang harus disahkan, apa bentuk undang-undangnya atau bunyi undang-undangnya? Yaitu mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya. Al-Qur'an adalah makhluk. Dan itu sudah disahkan oleh pemerintahannya. Dan seluruh rakyat Baghdad harus meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk. Kalau mereka tidak meyakini, maka mereka diperangi oleh penguasanya ketika itu. Naam. Dan itu dilakukan oleh penguasanya. Penguasa yang zalim, penguasa yang bengis, tidak segan-segan untuk membunuh kaum muslimin dan para ulama. Siapa saja yang menyelisihi dari undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintahannya, maka diperangi oleh pemerintahannya ketika itu. Termasuk Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau akhirnya diciduk, beliau akhirnya dimasukkan penjara, beliau diintimidasi, beliau disiksa. Naam. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, beliau dicambuk, beliau disiksa oleh penguasanya ketika itu. Untuk merubah pendiriannya, supaya dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah firman Allah dan Al-Quran itu bukan makhluk. Dan ini adalah usul akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah prinsip pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman ketika itu sampai hari ini, sampai yaumil qiyamah. Bahwasanya Ahlus Sunnah mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Naam. Akhirnya Imam Ahmad diintimidasi, disiksa dan sebagainya untuk dia merubah ucapannya. Tapi Imam Ahmad tetap pada pendiriannya. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Imam Ahmad terus disiksa dan disiksa sampai menjadikan masyarakat Baghdad ketika itu ingin memberontak kepada penguasanya ketika itu. Udah gemes melihat pemerintahan yang zalim dan bengis. Naam. Rakyat Baghdad ketika itu mereka ingin memberontak kepada penguasa yang zalim ini. Ya. Mereka mendatangi Imam Ahmad dan mereka meminta fatwa kepada Imam Ahmad. Wahai Imam Ahmad, berikan kami fatwa untuk kami bisa memberontak kepada penguasa yang zalim ini. Ini penguasa sudah benar-benar zalim. Ya. Sampai para ulama mereka bunuh dan mereka siksa. Mereka udah nggak sabar orang-orang Baghdad ketika itu. Tapi Imam Ahmad mengatakan jangan kalian memberontak kepada penguasa. Dinasihati oleh Imam Ahmad kepada rakyat Baghdad bahwasanya mereka tidak boleh memberontak kepada penguasa walaupun mereka adalah penguasa yang zalim dan bengis. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan wa in akhadha malak wa dharaba dhahrak. Kalau seandainya penguasamu itu adalah penguasa yang zalim dan bengis, kalau seandainya penguasamu itu mencambuk punggung-punggung kalian dan merampas harta-harta kalian, maka tetap kita dianjurkan untuk bersabar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Ahmad mengatakan kepada rakyat Baghdad bahwasanya mereka harus bersabar dan mendoakan, dan Imam Ahmad mendoakan pemerintahannya. Didoakan dengan doa-doa yang baik. Didoakan supaya penguasanya ini mendapatkan hidayah. Imam Ahmad tidak pernah mendoakan dengan doa-doa yang jelek kepada penguasa yang zalim. Ya. Berbeda dengan kita di zaman sekarang, ketika menghadapi penguasa-penguasa yang tidak baik-baik saja, maka sumpah serapa, caci maki dan doa-doa yang jelek kepada penguasanya. Tidak pernah mendengar dari orang untuk mereka mendoakan penguasanya dengan doa-doa yang bagus. Nah, maka lihatlah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Nah, ketika Khalifah Abbasiyah yang keempat ketika itu perintahkan kepada para pengawalnya untuk menjemput Imam Ahmad di dalam penjara. Bawa Imam Ahmad ibn Hanbal ke hadapanku, kemudian eksekusi, bunuh Imam Ahmad. Maka sampailah kabar berita ini kepada Imam Ahmad, bahwasannya Khalifah tersebut sudah memerintahkan kepada algojo-algojonya untuk mengeksekusi Imam Ahmad. Namanya Imam Ahmad manusia biasa. Dia merasa ketakutan ketika itu. Dia ketakutan yang sangat luar biasa. Dia ingin hendak dieksekusi oleh penguasa yang zalim ketika itu. Imam Ahmad dia takutnya luar biasa.
Akhirnya Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala, lihatlah doa orang yang terzalimi, doa orang-orang yang tertindas oleh penguasa-penguasa yang zalim. Imam Ahmad cuma doanya sederhana. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, dia doanya sederhana. Dia tidak mendoakan kejelekan. Dia cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan diriku untuk berjumpa dengan penguasa yang zalim ini. Karena ketika itu Imam Ahmad hendak dieksekusi. Sudah tidak ada kata lagi, mau dibunuh Imam Ahmad ketika itu. Imam Ahmad cuma berdoa, ya Allah, hindarkan diriku untuk berjumpa dengan penguasa ini. Maka datang utusan istana. Mungkin jaraknya jauh antara penjara dengan istana, memerlukan waktu beberapa lama. Utusan-utusan istana datang untuk menjemput Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullah ke dalam penjara. Maka ketika Imam Ahmad hendak dibawa ke hadapan penguasanya ke dalam istana, maka sampailah kabar berita kepada pengawal-pengawal tersebut. Itu orang kemana? Mas, mau ke toilet ya? Sini. Di sini bisa. Jadi ketika itu tersampailah kabar berita bahwasanya penguasanya tiba-tiba mati mendadak. Maka pengawal-pengawal tersebut balik lagi pulang ke istana. Doanya Imam Ahmad diijabah. Dia cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, hindarkan diriku untuk berjumpa dengan penguasa ini. Maka seketika spontan Allah jawab doanya Imam Ahmad. Nyawa dicabut penguasanya ketika itu. Tiba-tiba mati. Nggak ada hujan, nggak ada angin. Penguasa tersebut nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada keajaiban-keajaiban doa dari doa-doa orang yang ikhlas. Tentunya mereka ini adalah aulia Allah. Ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berdoa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fattaqu da'watul mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahil hijab. Takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang tertindas, yang terdolimi. Ya, karena doanya orang yang terdolimi dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab, tidak ada pembatas. Ya. Maka dalam situasi apapun harus kita ini berdoa, banyak berdoa. Doa yang baik saja, positive thinking, berdoa. Semoga ada kebaikan, semoga semuanya baik-baik saja. Naam. Maka jangan kita ini ikut dalam arus-arus yang mereka ini memancing di air keruh, menjadikan suasana semakin keruh. Ya, bahwasannya disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Siyasah Syar'iyyah, bahwasannya negeri yang dipimpin oleh penguasa yang zalim, yang bengis, yang sadis itu lebih baik daripada negeri yang kosong dari pemerintahannya cuma sehari. Negeri yang 1 hari kosong dari pemerintahannya, maka ini negeri yang berbahaya. Ya. Negeri yang dipimpin oleh penguasa yang bengis dan zalim, ya, yang sadis, itu lebih baik daripada negeri yang kosong dari pemerintahannya cuma sehari. Nah, maka kita harus bisa memposisikan diri kita menjadi ahlus sunnah adalah orang-orang yang baik dalam segala hal. Jangan sembarangan dalam mengeluarkan statement dalam media sosial ataupun apapun bentuknya. Maka sesungguhnya ahlus sunnah wal jamaah itu dalam kondisi bagaimanapun tidak pernah merongrong kewibawaan pemerintahannya. Ya. Tidak dia membicarakan pemerintahannya di mimbar-mimbar bebas, di mimbar-mimbar Jumat, di media sosial itu dilarang untuk kita menjelek-jelekkan penguasa kita. Nah, jadi kembali kepada pembahasan kita. Dikatakan oleh Imam San'ani rahimahullah ta'ala, qultu la syak anna man qala la ilaha illallah minal kuffari haqqa nadamuhu wa maluhu hatta yatabayyana minhu yukhalifu ma qalahu. Walidha anzalallahu fi qissati Mahlam ibnu Jathama, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala, tidak diragukan barang siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dari orang-orang kufar, ketika dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka darahnya dan hartanya dilindungi dalam agama Islam. Sampai ada keterangan yang menjadikan dia itu boleh diperangi. Naam, dan itu disebutkan dalam kisahnya Mahlam ibnu Jathama yang Allah abadikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu
idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, tentunya orang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah adalah orang-orang yang beriman. Sehingga Allah sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza darabtum fi sabilillah, jika kalian berjuang berperang di jalan Allah, fatabayyanu, cari tahu keterangan siapa musuh kita di hadapan kita ini siapa. Jangan-jangan mereka muslim. Ya, jangan-jangan mereka ini muslim. Nah, maka jangan kita ini menjadikan, apalagi kalau seandainya mereka itu adalah aparat-aparat negara, ya. Aparat negara itu sebagian besar mereka muslim. Maka mereka tidak boleh diperangi. Nah, maka Allah nyatakan ini situasi kondisi dalam berperang, yang berperang betul-betul perang real, ya, perang antara muslimin dengan kafirin. Muslim real, ya. Di depan mata ada orang-orang kafir mau menyerang orang-orang Islam. Ya. Nah, pada saat zaman-zaman sekarang ini kaum muslimin itu posisinya cuma defensif, ya, mempertahankan diri. Tidak boleh ofensif tapi defensif. Nah, Allah nyatakan fatabayyanu, lihatlah, cari keterangan siapa yang ada di depan kita. Jangan-jangan dia muslim. Ya. Nah, maka tidak boleh sembarangan untuk kita memerangi orang. Ya. Di dalam agama Islam itu memukul wajah itu hukumnya haram. Siapapun yang kita pukul, lebih-lebih keluarga kita, istri kita, anak kita, nggak boleh, haram. Makanya orang yang hobinya main tinju itu olahraga yang diharamkan, karena mereka mukul muka. Ya, ada lagi olahraga baru, olahraganya apa? Orang ditampar mukanya. Ini olahraga apa? Memang nggak ada olahraga lain gitu. Suruh mereka ke Indonesia belajar olahraga, main kelereng, ya, main layang-layang. Olahraga main tampar-tamparan zaman sekarang ini. Ya. Bahwasanya dalam agama Islam memukul wajah itu hukumnya haram, haram mutlak. Ya. Makanya kalau lagi ribut sama istri jangan mukul muka. Ya. Fadribuhunna ghairu mubarrih. Pukullah istri-istrimu itu tanpa mencederai. Enggak boleh mencederai. Pukul yang mendidik. Ya. Pukul mungkin di tangannya atau mungkin di pantatnya atau, ya, enggak boleh mencederai. Nah, jadi lebih-lebih kepada orang lain, ya, kepada orang lain. Nah, maka Islam ini mengatur sedemikian rupa. Kalau marah disuruh duduk, disuruh wudhu, ya, karena marah ini ditimbulkan oleh syaitan, emosi ini timbul dari syaitan. Nah, maka dalam situasi apapun harus kita ini lebih selektif lah, ya. Dalam situasi fitnah zaman sekarang ini lebih selektif dari segala bentuk permasalahan. Jangan kita ini terbawa arus, terbawa hasutan dari media sosial dan sebagainya, ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, wahai orang-orang beriman, jika kalian berjuang di jalan Allah, maka carilah keterangan. Musuh di depan kita ini siapa? Ya, jangan-jangan muslim. Kalau muslim nggak boleh diperangi. Ya, tidak boleh diperangi. Nah, fa'amarahumullahu ta'ala bitathbiti fi sya'ni man qala kalimat at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita memastikan. Pastikan terlebih dahulu siapa musuh kita di depan kita ini. Jangan-jangan muslim. Kalau muslim ya nggak boleh diperangi. Apa yang mau diperangi? Ya. Kalau dia muslim, maka dia tidak boleh diperangi. Orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka tidak boleh diperangi sama sekali. Ya. Dalam beberapa riwayat hadis disebutkan bahwasanya antara muslim yang satu dengan yang lainnya itu haram darahnya untuk ditumpahkan, haram hartanya untuk dirampas, dan haram harkat dan martabatnya itu untuk direndahkan. Ya. Jadi Islam itu mengatur sedemikian rupa antara seorang muslim yang satu dengan yang lainnya itu diatur oleh Allah. Intinya tidak boleh saling menzalimi. Fala tadzalamu ya ibadi, dalam hadits qudsi Allah sebutkan, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku dan aku menjadikan perbuatan zalim itu haram di antara kalian.
Jangan kalian saling mendolimi antara satu dengan yang lainnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Darahnya seorang muslim dijaga, dilindungi dalam agama Islam. Hartanya dilindungi dalam agama Islam. Ya. Harkat dan martabatnya dilindungi dalam agama Islam. Maka tidak boleh serta-merta dia menumpahkan darahnya seorang muslim. Tidak boleh dia merampas hartanya seorang muslim dengan cara apapun. Merampas dengan cara dia tidak membayar hutangnya, atau mungkin dia sebagai seorang penguasa atau pekerja, dia kemudian korupsi hak rakyatnya, dia tidak sampaikan kewajibannya kepada rakyatnya, dia makan, maka zalim. Ini perbuatan zalim. Ya. Nah, kemudian harkat dan martabat seorang muslim itu dilindungi dalam agama Islam, tidak boleh direndahkan. Nah, jadi harkat dan martabat seorang muslim itu dilindungi. Jangan mengeluarkan statement-statement yang menyinggung perasaan orang lain, mengatakan Anda ini goblok, Anda ini tolol, Anda ini bodoh, Anda ini rakyat jelata. Ya, kamu itu orang miskin. Ini statement-statement semacam ini tidak boleh dikeluarkan. Kalau dia tahu bahwasannya dia sedang berdialog kepada seorang muslim, maka tidak boleh dia merendahkan harkat dan martabatnya seorang muslim walaupun dia seorang rakyat jelata yang miskin. Enggak boleh dia mengatakan Anda rakyat jelata. Anda tahu apa? Anda ini goblok, Anda ini miskin. Enggak boleh. Ya. Maka harus dia bisa menjaga antara yang mukmin, antara yang muslim yang satu dengan yang lainnya. Naam. Fa'amarahumullahu ta'ala bitathbiti sya'ni min man qala kalimat at-tauhid. Fa'in tabayyana Naam. Fa'in tabayyana at-tazamuh لمعناها كان له ما للمسلمين وعليه ما عليهم وإن تبين خلافه فلم يحقن دمه وماله بمجرد التلفظ. Nah, jadi segala sesuatu itu harus dicari keterangannya. Siapa yang kita ada di hadapan kita? Apakah dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Ya. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya, sudah ada keterangan dia ini muslim, ya, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka ketika sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia dihukumi sebagai muslim secara keumuman. Dia darahnya dilindungi, hartanya dilindungi, kemudian harkat dan martabatnya tidak boleh dirampas ataupun direndahkan, ya. Sampai ada keterangan-keterangan yang membuktikan akhirnya dia terjatuh kepada perbuatan kekufuran. Sampai ada keterangan. Ya. Kalau tidak ada keterangan, ya kita nggak boleh mengatakan, oh ini orang kafir, ini orang berhak untuk ditumpahkan darahnya. Yang berhak untuk menumpahkan darahnya seorang itu hanya penguasa. Ya, yang berhak untuk memerangi, menumpahkan darahnya seorang itu hanya penguasa. Kalau dia cuma personal, kelompok, nggak berhak untuk dia memerangi siapapun. Ya. Jangan menuduh orang dengan perbuatan dosa besar. Seperti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij mengatakan bahwasanya siapapun pelaku dosa besar maka dia halal darahnya untuk ditumpahkan. Ya, ketika dia berzina, ketika dia mencuri, ketika dia minum khamr dan sebagainya, maka dia boleh untuk diperangi karena dia halal darahnya. Ini tidak benar. Statement dari orang-orang Khawarij ini tidak benar. Ya. Tidak boleh kita mengkafirkan siapapun. Ya. Karena kita ini nggak tahu isi hati seseorang. Ya. Yang bisa memerangi mereka siapa? Ya penguasa dengan para ulama. Karena ulama itu mereka bimanzil al-ulama itu mereka ini kedudukannya sama dengan umara. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulnya, dan taatlah kalian kepada ulil amri minkum, para penguasa kalian. Penguasa itu ada dua. Yang pertama adalah umara, penguasa yang mereka punya pemerintahan. Yang kedua adalah ulama. Ya, naam. Jadi kita jangan mudah dan gampang untuk kita ini mengkafirkan orang. Kita ini ahlus sunnah beda dengan mereka orang-orang Khawarij. Ya, kalau orang Khawarij mereka demen yang gitu-gitu. Ya, mungkin di antara pendemo ini banyak orang-orang Khawarij juga. Ya,
Sehingga mereka terlalu bernafsu untuk menghabisi orang lain. Mereka merampas hartanya orang lain. Enggak boleh, walaupun mereka ini punya kesalahan. Ya, mereka sebagai individu-individu yang punya kesalahan, tapi mereka punya harkat, punya harta yang tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Ya, tidak boleh mengatasnamakan rakyat kemudian dia merampas, merampok. Ya, dia menjarah hartanya orang lain, tidak dibenarkan dalam agama Islam. Ya. Jangan memanfaatkan situasi, kondisi yang tidak baik, kemudian menghalalkan segala cara, dianggap bahwasanya menjara ini adalah haknya rakyat. Haknya rakyat dari mana? Ya, tidak ada. Dalam konteks agama Islam bahwasanya ketika rakyat yang marah kepada penguasanya, dia boleh menjarah, dia boleh merusak fasilitas umum, nggak ada dalam agama Islam. Ya. Nah, jadi barang siapa yang mereka sudah mengambil haknya orang lain, balikin. Balikin. Ya. Jangan mengatakan, oh ini dia mengambil uang rakyat. Kita tidak ada bukti menuduh mereka mengambil uang rakyat. Ya. Entah mungkin mereka punya kerjaan lain, kita nggak tahu. Yang jelas barang siapa yang mengambil, mencuri dari rumah orang-orang tersebut, balikin. Itu bukan haknya kalian untuk kalian ambil. Ya. Itu ada hisabnya di yaumil qiyamah. Ya. Ada hisabnya di yaumil qiyamah. Naam. Mereka muslim, hartanya diambil, harkat dan martabatnya, aibnya diumbar kemana-mana. Nggak boleh kita mengumbar aibnya orang. Orang ada kesalahan nggak apa-apa, tapi jangan kita umbar aibnya. Jelaskan saja kesalahan inti, poin pokok permasalahan dari kesalahannya apa. Oh ini dari tutur katanya nggak baik, ya diluruskan saja tutur katanya. Ya, tidak boleh kita mengumbar aibnya seorang muslim. Ya, naam. Mereka ini muslim, mereka punya hak dalam agama Islam, haknya sama, dilindungi harta dan darahnya, kemudian harkat martabatnya dilindungi dalam agama Islam, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ya. Naam, taib al-muadzin yuadzin. Taib, nuhasil. Kita lanjutkan. Qala Imam San'ani rahimahullah ta'ala, wa hakadha kullu man adhara at-tauhid wajaba al-kaff anhu ila an yatabayyana minhu ma yukhalifu dhalik. Kata Imam San'ani rahimahullah ta'ala, demikian semua yang nampak atasnya menampakkan dia min ahli tauhid,
Jadi zahirnya dia menampakkan adalah orang-orang min ahli tauhid, orang-orang yang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Maka wajib bagi siapapun untuk mereka menahan diri, ya. Wajibal kaffu anhu. Wajib bagi semua orang untuk dia menahan diri. Enggak boleh diperangi. Enggak boleh dirampas hartanya. Enggak boleh harkat dan martabatnya direndahkan. Ya. Wajibal kaffu anhu. Wajib untuk semua menahan diri. Ila ayyatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Sampai ada keterangan yang menerangkan orang ini menyelisihi dari yaitu tauhid. Ya. Sampai ada keterangan yang menerangkan orang ini menyelisihi dari perkara tauhid. Ya, menyelisihi dari perkara tauhid. Bukan menyelisihi dari tutur katanya. Bukan menyelisihi bahwasanya ini pejabat korupsi, harus kita perangi. Enggak ada. Ya. Disebutkan oleh para ulama sampai ada keterangan dia menyelisihi tauhid. Ya. Kalau dia tidak menyelisihi tauhid, maka wajib bagi siapapun untuk dia menahan diri. Tidak boleh menumpahkan darahnya, tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh merendahkan harkat dan martabatnya. Ya. Sekali lagi ini prinsip usul ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Fa in tabayyana lam tanfa'uhu hadhihi al-kalimah bimujarradiha. Kalau seandainya ada keterangan orang ini menyelisihi tauhid, ya, maka tidak berguna tauhidnya. Ya. Tauhidnya tidak berguna. ولذلك لم تنفع اليهود ولا نفعت الخوارج من ضم إليها من العبادة التي يحتقر الصحابة عبادتهم إلى جانبها. Oleh karenanya tidak berguna, ya, tidak berguna orang-orang Yahudi, demikian pula tidak berguna orang-orang Khawarij, ya, tidak berguna peribadatan mereka orang-orang Khawarij. Yang disebutkan bahwasanya orang-orang Khawarij ini ibadahnya mengalahkan ibadahnya para sahabat. Jidatnya mereka ini hitam karena banyaknya sujud mereka kepada Allah. Dan mereka banyak membaca Al-Quran. Tapi kata Rasulullah, bacaan Al-Quran mereka tidak sampai di kerongkongan mereka, kata Nabi SAW. Ya. Mereka ibadahnya luar biasa orang-orang Khawarij ini. Naam. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW ketika mereka ini sudah menyelisihi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka banyak membuat kerusakan di muka bumi. Ya. An-Nabi SAW beliau memerintahkan, bal amarahu sallallahu alaihi wasallam biqatlihim. Bahkan Nabi SAW memerintahkan kepada siapa saja yang menjumpai orang-orang Khawarij, bunuhlah mereka. Ya. Naam, bal amarahum biqatlihim. Nabi SAW memerintahkan kepada siapa saja. Ini Nabi berbicara sebelum muncul orang-orang Khawarij, tapi Nabi sudah tahu bakal muncul orang-orang Khawarij. Ya. Ketika Nabi SAW membagikan pampasan perang, Bani Fulan dikasih oleh Nabi sekian ekor onta, Bani Fulan sekian puluh ekor onta, Bani Fulan sekian ratus ekor onta. Ya. Datang satu orang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil. Ya Muhammad, berlaku adillah, sesungguhnya dirimu ini enggak adil. Ya, dianggap pembagiannya enggak rata, enggak adil. Kok ini cuma dikasih sekian ekor onta, ini sekian puluh ekor onta, yang sini sekian ratus ekor onta. Enggak adil ini Nabi Muhammad ini. Dia dengan lantangnya mengatakan, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil. Berlaku adillah wahai Muhammad, sesungguhnya dirimu ini enggak adil. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia bangkit, ya Rasulullah, izinkan diriku untuk memenggal lehernya, kepala atau lehernya orang ini ya Rasulullah, karena sudah keterlaluan, dia kurang ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan Nabi ini enggak adil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, biarkan, jangan diperangi orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dari tulang rusuk orang ini adalah orang-orang yang mereka ini yamrukuna minad din kama yamrukuna saham minar ramiyah. Akan muncul dari tulang rusuk orang ini, yaitu orang-orang yang mereka ini keluar dari agama seperti melesatnya anak panah keluar dari busurnya menembus hewan buruannya. Ya, terlalu gampang mereka memvonis orang, terlalu gampang mereka mengkafirkan pemerintahannya, terlalu gampang mereka menumpahkan darah kaum muslimin, terlalu gampang mereka merampas hartanya kaum muslimin. Sehingga Nabi mengatakan mereka ini adalah kelompok atau orang-orang
yang mereka ini diibaratkan oleh Nabi seperti anak panah, ya, melesat keluar dari busurnya, menembus hewan buruannya. Ya, inilah orang-orang Khawarij. Muncul dari cikal bakal orang tersebut yang mengatakan, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil. Ya Muhammad, berlaku adil karena dirimu enggak adil. Ya, akhirnya setelah sepeninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'adin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku menjumpai mereka, niscaya aku akan perangi, aku akan bunuh mereka sebagaimana kaum 'Ad. Tapi Nabi enggak berjumpa dengan orang-orang Khawarij. Nabi SAW, dia tidak berjumpa dengan orang-orang Khawarij. Nabi cuma mengatakan, kalau aku berjumpa dengan mereka, niscaya aku akan perangi mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana diperanginya kaum 'Ad. Ya. Naam. Wa dzalika lamma khalafu ba'd asy-syari'ah wa kanu syarril qatl tahta adimis sama'. Karena mereka orang-orang Khawarij ini terlalu banyak menyimpang. Ya. Orang-orang Khawarij ini terlalu banyak menyimpang dari syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu syarrul qatl tahta adimis sama'. Sesungguhnya mereka ini adalah orang yang paling terjelek yang ada di bawah kolong langit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama thabata bihi al-hadits. Sebagaimana disebutkan dari beberapa riwayat ahadits, ya. Naam. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah posisinya, mauqifnya bersama penguasa, bersama pemerintah, ya. Kita tidak bersama dengan kelompok-kelompok yang kita anggap menyimpang. Kita khawatir mereka ini ditunggangi, disisipin oleh orang-orang Khawarij, ya, orang-orang Khawarij. Nah, karena mereka menghalalkan segala cara, mereka menyerang aparat yang bertugas, mereka menyerang rumah-rumah penduduk dan sebagainya. Karena ini adalah kelakuan dari kelompok orang-orang Khawarij. Maka dalam situasi semacam ini hendaklah kita senantiasa tetap dalam kondisi situasi tenang dan berdoa yang terbaik. Berdoa, kita nggak tahu siapa di antara doanya jumlah manusia yang ada di negeri ini. Mungkin ada salah satu doanya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu, mungkin ada satu orang yang dia atau dari sekian ratus juta manusia yang ada di negeri ini berdoa kepada Allah, minta diberikan keberkahan, kebaikan untuk negeri ini. Ya. Tahu tiba-tiba diijabah oleh Allah, kita nggak tahu. Mungkin ada perubahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu. Yang terpenting Ahlus Sunnah wal Jamaah harus senantiasa berpositif thinking, berdoa kepada Allah dengan doa-doa terbaik sebagaimana Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sekali lagi, Imam Ahmad ibnu Hanbal ini pelaku sejarah. Pelaku sejarah. Dia menyaksikan kebengisan dan kezaliman penguasanya, tapi dia tidak pernah mendoakan penguasanya, ya, dengan doa-doa yang jelek. Beliau tetap mendoakan dengan doa-doa yang baik. Semoga penguasanya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dan demikian seterusnya. Tapi ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada salahnya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berlepas diri. Kesalahan tersebut dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ila hadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Ila huna, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.